Yesus menemukan aku dalam dosa, hatiku berkeluh kesah dan suka, tapi ku diangkat oleh tangan Yesus dan dipimpinnya di jalan yang benar. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Tiap hari Tuhan beri janji yang baru, bertambahlah aku insaf kasih-Nya. Tapi tak ku mengerti tebusan itu, hingga kelak ku lihat Yesus di surga. Tiada lain pelindung seperti Yesus, tiada lain sahabat seperti Dia. Tiada lain penebus yang menghapus dosa, aku dipeliharanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, puji dan syukur kami persembahkan kepadamu atas berkat Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi, memberkati kami sepanjang 6 hari di dalam segala tugas dan pekerjaan kami. Kami boleh tiba di hari yang diberkati, yaitu hari Sabat Tuhan yang suci. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan rangkaian acara ibadah sepanjang pagi sampai pada siang nanti. Di sepanjang ibadah Sabat ini Tuhan, berkatilah kiranya acara ini dapat berjalan dengan baik. Setiap pekabaran firman Tuhan yang kami dengarkan, baik motivasi keluarga, diskusi, sekolah Sabat, dan khotbah, dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap menjadi umat Tuhan yang setia. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mengikuti motivasi keluarga. Biarlah dapat menjadi berkat bagi tiap keluarga, dapat menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat. Puji Tuhan oleh karena kita boleh berada di hari Sabat Tuhan yang suci untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Dan motivasi keluarga saat ini saya beri judul 2 menjadi 1. Dan ayat firman Tuhan yang saya jadikan dasar pembahasan saat ini terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-19 ayat 6. Matius 19 ayat 6 saya bacakan untuk kita semua pada saat ini. Matius 19 ayatnya yang ke-6 berbunyi, demikianlah mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus tentang pernikahan dan perceraian. Dalam Matius 19 ayat 3 sampai ayat 12 bahkan, Yesus menjawab pertanyaan orang Farisi yang mencobainya dengan bertanya, apakah sah bagi seorang suami menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawaban Yesus merujuk pada penciptaan manusia dalam Kejadian 2 ayat 24. Menegaskan bahwa pernikahan adalah rencana Allah sejak semula, menyatukan pria dan wanita dalam satu ikatan yang tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Dan itulah nilai teologis dari 2 menjadi 1, di mana Allah lah perancang pernikahan. Mari kita perhatikan struktur tata bahasa. Kata demikianlah di awal ayat 6 adalah kata penghubung kalimat antara ayat 5 dan ayat 6. Ayat 5 berkata, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Kata 2 di ayat 6 sepadan dengan kata bersatu di ayat 5. 2 yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan. Dan ini merujuk kepada jenis kelamin atau lebih kepada sifat daging. Daging dalam ayat ini adalah kata benda yang berkaitan dengan tubuh atau fisik. Tapi pertanyaannya adalah,
bagaimana mungkin dua tubuh menjadi satu tubuh? Apa sebenarnya arti dari menjadi satu tubuh? Minimal ada 4 makna menjadi satu. Yang pertama adalah kesatuan fisik. Dalam budaya Yahudi, hubungan seksual dalam pernikahan adalah simbol dan ekspresi dari menjadi satu. Ini juga berarti bahwa setelah menikah, suami dan istri tidak lagi hidup sebagai dua individu yang mandiri, tetapi saling berbagi hidup. Yang kedua, kesatuan emosional atau psikologis. Jadi kesatuan emosi dan kesatuan psikologis. Pernikahan menyatukan dua pribadi dengan latar belakang, pola pikir, dan pengalaman yang berbeda. Mereka belajar untuk saling memahami, menyesuaikan diri, dan membangun hubungan yang penuh kasih dan pengorbanan. Hubungan yang sehat dalam pernikahan mencerminkan keterbukaan, komunikasi yang baik, dan saling menguatkan dalam suka maupun duka. Yang ketiga, kesatuan spiritual. Dalam Efesus 5 ayat 31-32, Paulus menjelaskan bahwa pernikahan adalah gambaran dari hubungan Kristus dengan gerejanya. Sama seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya bagi gereja, suami dipanggil untuk mengasihi istri dan berkorban untuknya. Yang keempat, kesatuan dalam tujuan. Pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi juga tentang tujuan atau misi bersama dalam melayani. Suami dan istri dipanggil untuk menjalankan peran mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, membangun keluarga dan mencerminkan kasih Kristus. Tetapi menjadi satu tidak mudah. Ada begitu banyak konsekuensi yang akan dihadapi. Tapi ada 2 pesan yang ingin saya titipkan dalam motivasi keluarga ini. Yang pertama, mengasihi dan menghormati seperti yang dicatat dalam Efesus 5 ayat 22-33. Istri menghormati suami dan suami mengasihi istri. Motivasi kedua, komitmen. Pernikahan bukan soal seberapa mahal biaya pernikahan. Bukan soal berapa lama Anda sudah berumah tangga. Bukan soal berapa banyak anak-anak dalam pernikahan itu. Bukan soal uang, bukan soal harta, bukan soal kedudukan. Pernikahan adalah sebuah komitmen, bukan sebuah perasaan. Perasaan bisa berubah, tapi komitmen hendaknya tidak berubah-ubah. Masalahnya, dia sudah menjadi kurang cantik, dia sudah menjadi kurang ganteng, dia sudah mulai agak gemuk, dia sudah mulai sakit-sakitan. Itu hanya soal perasaan. 2 menjadi 1 adalah sebuah komitmen. Perubahan tidak akan berpengaruh kepada komitmen yang kuat. Dan biarlah kiranya yang perlu kita bangun setiap hari dalam hidup berumah tangga, 2 menjadi 1 adalah komitmen. Tuhan kiranya memberkati kita semua pada Sabat ini adalah doa saya. Amin. Karena aku terlintas di dalam hati pedih yang kau alami, duri yang tajam jadi mahkota kepala anak domba Allah. Siapakah diriku ini, oh Tuhan, hingga kau mati demikian indahnya. Ampuni segala dosaku, oh Tuhan, aku sungguh jahat di mata-Mu. Terlintas
menjadi mahkota kepala anak domba Allah. Siapakah diriku ini, oh Tuhan, hingga kau mati demikian hinanya. Ampuni segala dosaku, oh Tuhan, aku sungguh jahat di matamu. Siapakah diriku ini, oh Tuhan, hingga kau mati demikian hinanya. Ampuni segala dosaku, oh Tuhan, aku sungguh jahat di matamu. Aku sungguh jahat di matamu. Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dengan tema peringatan kasih karunia. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita akan berdoa untuk meminta tuntunan Allah Roh Kudus. Bapa yang penuh kasih, kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu ketika kami akan mempelajari firman Tuhan. Kiranya ketika kami membaca mempelajari, hati dan pikiran kami diarahkan hanya kepada Engkau, dan kami tidak akan melupakan perbuatan baik Tuhan di masa yang lalu. Terima kasih, Kau dengar jawab doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan bahwa program ini dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita melihat makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yosua pasal 3. Allah menuntun Israel menyeberangi sungai Yordan secara mujizat ketika kaki para imam menginjak air. Ini meneguhkan kepemimpinan Yosua dan menunjukkan bahwa Tuhan sendiri yang memimpin umatnya masuk ke tanah perjanjian. Bilangan 14 ayat 44. Bangsa Israel dengan sombong maju berperang tanpa kehadiran Tuhan dan mereka mengalami kekalahan, menunjukkan bahwa keberhasilan sejati hanya datang bila Allah hadir dan ditaati. Lukas 18 ayat 18-27. Yesus menantang orang muda yang kaya untuk meninggalkan hartanya dan mengikuti Dia, mengajarkan bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh oleh usaha manusia, tetapi hanya mungkin oleh karena kasih karunia Allah saja. Kemudian ada Yosua pasal 4. Ada 12 batu yang diambil dari dasar sungai Yordan sebagai tanda peringatan abadi akan kuasa dan kesetiaan Tuhan yang menuntun Israel menyeberang dengan selamat. Yohanes 14 ayat 26. Yesus menjanjikan Roh Kudus sebagai penolong yang akan mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan murid-murid akan perkataannya. Lalu yang terakhir ada Ibrani 4 ayat 8-11. Penulis Ibrani menegaskan bahwa perhentian sejati yang dijanjikan Allah bukan hanya tanah Kanaan, tetapi perhentian rohani di dalam Kristus yang diperoleh melalui iman dan juga ketaatan. Selanjutnya kita akan melihat pengertian judul peringatan kasih karunia atau Memorials of Grace. Nah, dalam konteks pelajaran pekan ini, apa yang dimaksud dengan peringatan atau memorial kasih karunia? Peristiwa apa yang menjadi memorial kasih karunia? Apa itu kasih karunia dalam konteks pekan ini? Lalu, apa pentingnya ada memorial kasih karunia dalam hidup orang percaya? Apa akibatnya jika orang Kristen tidak mengingat kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan pada masa lalu? Mari kita lihat pertanyaan pendahuluan ini satu demi satu.
Apa yang dimaksud dengan peringatan atau memorial kasih karunia? Peringatan kasih karunia adalah tanda atau kenangan yang ditetapkan Allah agar umatnya selalu mengingat kuasanya, kesetiaannya, dan kasihnya yang telah menyelamatkan mereka. Nah, peringatan ini berfungsi sebagai pengingat rohani bahwa segala keberhasilan dan keselamatan datang semata-mata karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan manusia. Yang kedua, peristiwa apa yang menjadi memorial kasih karunia? Peristiwa yang menjadi memorial dalam konteks pelajaran pekan ini adalah penyeberangan Sungai Yordan di Yosua 3 dan 4. Ini menjadi memorial kasih karunia pada waktu Allah secara ajaib menghentikan aliran sungai sehingga Israel dapat menyeberang dengan selamat. Lalu ada 12 batu yang diambil dari dasar sungai menjadi lambang peringatan kekal atas karya penyelamatan Allah bagi umatnya. Apa itu kasih karunia dalam konteks pekan ini? Kasih karunia dalam konteks ini adalah tindakan Allah yang penuh belas kasihan dan kuasa untuk menolong umatnya. Mereka melewati hal-hal yang mustahil, memberi kemenangan kepada mereka, menuntun mereka memasuki tanah perjanjian. Dan ini adalah bukti bahwa penyertaan dan keselamatan Allah itu tidak bergantung pada kelayakan manusia, melainkan pada kesetiaan dan anugerahnya yang tidak pernah berubah. Apa pentingnya ada memorial kasih karunia dalam hidup orang percaya? Saudaraku, memorial kasih karunia menolong umat untuk tidak melupakan pertolongan Tuhan di masa lalu dan menumbuhkan iman untuk menghadapi tantangan masa kini. Dengan mengingat perbuatan Tuhan, orang percaya diperkuat untuk tetap bersyukur, tetap setia, dan bersandar kepada Allah. Ellen White dalam buku The Desire of Ages, halaman 348 mengatakan, jiwa yang merespon kasih karunia Allah akan seperti taman yang dibasahi air. Kesehatannya akan tumbuh dengan cepat, cahayanya akan bersinar di kegelapan, dan kemuliaan Tuhan akan terlihat padanya. Marilah kita mengingat kasih setia Tuhan dan limpahan belas kasihannya yang lembut seperti bangsa Israel. Marilah kita mendirikan batu-batu kesaksian kita dan mencatat di atasnya kisah berharga tentang apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Dan saat kita meninjau perlakuannya terhadap kita dalam perjalanan kita, marilah kita dengan hati yang luluh karena syukur menyatakan, apa yang harus aku berikan kepada Tuhan untuk semua kebaikannya kepadaku? Aku akan mengambil cawan keselamatan dan memanggil nama Tuhan. Aku akan menunaikan nazarku kepada Tuhan sekarang di hadapan seluruh umatnya. Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Apa akibatnya kalau orang Kristen tidak mengingat kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan pada masa lalu? Kalau orang Kristen lupa kasih karunia Allah, mereka akan mudah jatuh dalam dosa kesombongan, ketakutan, dan ketidaktaatan seperti Israel di padang gurun. Lupa akan karya Allah berarti kehilangan arah rohani dan mengulangi kesalahan di masa lalu. Mengapa? Karena iman yang tidak diingat akan segera layu kemudian padam. Itulah sebabnya kita perlu memiliki memorial-memorial atau peringatan akan perbuatan kasih karunia Allah di masa yang lalu. Baik, kita datang pada ayat hafalan. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yosua pasal 4 ayat 23-24. Di sana dikatakan, sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau, yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu.
Baik, mari kita lihat yang pertama, apa latar belakang peristiwa penyeberangan Sungai Yordan di dalam kisah Yosua pasal 4 ini. Nah, saudara, Sungai Yordan ini atau kisah penyeberangan Sungai Yordan ini terjadi setelah Yosua, pemimpin baru Israel, ditunjuk menggantikan Musa. Konteks saat itu, bangsa Israel telah menyelesaikan masa hukuman 40 tahun di padang gurun, dan kini generasi yang baru, mereka siap untuk memasuki tanah perjanjian. Nah, pada saat itu Sungai Yordan biasanya meluap pada musim semi, itu dicatat di dalam Yosua pasal 3 ayat 15, dan ini menjadi batas alami, tetapi juga bukan sebagai batas alami saja, ini merupakan simbol antara padang gurun tempat ujian dan juga tanah perjanjian, tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Ketika para imam yang memikul tabut perjanjian, mereka melangkahkan kaki mereka ke air Yordan itu kemudian berhenti dan berdiri menumpuk jauh di kota Adam, sesuai dengan informasi yang kita dapatkan dalam Yosua pasal 3 ayat 16. Nah, saudara, penyeberangan ini bukan saja bersifat penyeberangan geografis, tapi juga ini memiliki makna teologis, yaitu ini adalah tanda pemenuhan janji Allah, di mana bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian yang memberikan mereka sebuah identitas sebagai sebuah bangsa. Sebelumnya mereka bangsa, tapi mereka belum lengkap karena tidak memiliki tanah. Dan saat ini mereka telah memasuki tanah yang dijanjikan, mereka akan komplit memiliki identitas karena mereka telah memiliki tanah untuk mereka berdiam. John Walton di dalam DIVP Bible Background Commentary mengatakan bahwa penyeberangan Yordan adalah tindakan pendirian kembali identitas Israel sebagai umat perjanjian di tanah yang dijanjikan. Nah, kalau begitu, di dalam ayat ini, peristiwa Sungai Yordan ini dihubungkan dengan peristiwa Laut Teberau. Kenapa? Mengapa terjadi pengulangan mujizat yang sama? Nah, saudaraku yang terkasih, hubungan antara Laut Teberau di dalam Keluaran pasal 14, demikian juga dengan Sungai Yordan di dalam Yosua pasal 3 dan 4, bukan sekedar pengulangan, melainkan pola teologis dalam narasi Alkitab. Laut Teberau itu membebaskan Israel dari perbudakan Mesir, sedangkan Sungai Yordan adalah tanda di mana Israel akan masuk ke dalam tanah yang telah dijanjikan. Kedua peristiwa menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang menyelamatkan, tetapi juga Allah yang memimpin secara aktif. Pengulangan mujizat ini menegaskan kesinambungan karya penyelamatan Allah dari generasi ke generasi. Dengan demikian, mujizat yang sama yang diulang ini bukan karena Tuhan kehabisan cara, tetapi karena Ia ingin meneguhkan kembali pola keselamatan yang telah diberikan sebelumnya. Allah yang membebaskan mereka di Mesir adalah Allah yang sama juga yang menuntun mereka pada akhirnya masuk ke tanah perjanjian. Ellen G. White di dalam Patriarchs and Prophets halaman 484 mengatakan, Tuhan merancang agar penyeberangan Sungai Yordan menjadi tanda kesaksian bahwa Dia masih bersama Israel. Kuasa yang sama yang telah membelah lautan hadir untuk membelah Sungai Yordan. Jadi saudaraku yang terkasih, pengulangan mujizat ini bukan karena kebetulan, tetapi ini adalah sebuah pernyataan bagaimana Tuhan itu konsisten di dalam karakternya. Ia setia dan berkuasa sepanjang generasi. Nah, kalau begitu saudara, apa pengertian frase atau pengertian kalimat yang mengatakan supaya semua bangsa di bumi tahu? Nah, bagaimana bangsa lain bisa tahu tentang mujizat ini, sedangkan hanya bangsa Israel yang mengalami mujizat pada saat itu? Nah, saudaraku yang terkasih, frase ini menunjukkan bahwa tindakan Allah ini bukan hanya untuk orang Israel, tetapi juga untuk seluruh dunia. Kata Ibrani yang muncul di sini, yada atau tahu, ini berarti lebih daripada sekedar tahu secara pikiran. Tetapi ini juga berarti bahwa kita dapat mengenal Tuhan. Orang lain dapat mengenal Tuhan sebagai Allah yang hidup dan berkuasa. Jadi tujuannya jelas. Mujizat ini dimaksudkan sebagai kesaksian bagi semua bangsa, bukan hanya pengalaman pribadi orang Israel. Frase yang mengatakan supaya semua bangsa di bumi tahu, mencerminkan misi universal Allah melalui umat pilihannya, yaitu bangsa Israel.
Israel bukan hanya diberkati untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Meskipun hanya Israel yang langsung mengalami mujizat, tetapi dampaknya terasa secara geopolitik dan spiritual. Contohnya kita bisa baca di dalam Yosua pasal 2 ayat 9 sampai 11, kemudian pasal 5 ayat 1, di sana mencatat bahwa bangsa-bangsa Kanaan gemetar ketakutan karena mereka mendengar berita tentang penyeberangan ini. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan menyeberangi Sungai Yordan. Apa saja persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan? Persiapan untuk menyeberangi Sungai Yordan sudah dimulai dari Yosua pasal yang pertama. Tuhan berfirman kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat yang kedua, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Persiapan yang pertama ialah persiapan hati, mental, dan rohani. Dimulai dari Yosua sebagai pemimpin bangsa itu dan kemudian seluruh rakyatnya. Sebagai pemimpin, firman Tuhan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat yang ke-6, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu." Hal ini diulangi sampai 3 kali kepada Yosua sebagai bagian dari persiapan pribadinya memimpin bangsa itu menyeberangi Sungai Yordan. Kemudian Yosua diperintahkan untuk sungguh-sungguh bertindak sesuai dengan hukum-hukumnya di ayat yang ke-7 dan ke-8 Yosua pasal 1. Lalu adalah tugas Yosua untuk menyiapkan hati bangsa itu baik secara mental dan juga rohani. Selanjutnya, persiapan fisik dan logistik. Yosua berkata kepada bangsa itu di pasal yang pertama ayat yang ke-11, "Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi Sungai Yordan ini." Alfa Omega Jilid 2 halaman 86 mengatakan, orang banyak itu harus menyediakan persiapan makanan selama 3 hari dan bala tentara harus dipersiapkan berperang. Selanjutnya adalah persiapan akhir menurut Yosua pasal yang ketiga. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 186 menyatakan bahwa mereka berkemah di tepi Sungai Yordan dan bermalam untuk melakukan persiapan-persiapan akhir untuk menyeberangi sungai itu. Nah, strategi penyeberangan disampaikan di ayat yang ketiga dan keempat, yaitu bahwa pada saat bangsa itu melihat tabut perjanjian Tuhan diangkat oleh para imam, maka mereka pun harus mengikutinya dari belakang dengan jarak sekitar 2000 hasta atau sekitar 900 meter. Nah, yang paling terakhir dalam persiapan menyeberangi Sungai Yordan ialah menyucikan dan menguduskan diri. Yosua 3 ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu." Sekarang apa hubungan tabut perjanjian dan menyeberangi Sungai Yordan? Andrews Study Bible halaman 263 katakan bahwa tabut perjanjian merupakan gambaran yang kelihatan dari kehadiran Allah. Dan oleh karena itu Allah sendirilah yang masuk ke Sungai Yordan di depan umatnya. Dia sendirilah yang memimpin mereka menuju tanah yang dijanjikan. Artinya bangsa Israel harus mengikuti cara dan waktu Allah dalam menyeberangi Sungai Yordan dan memasuki tanah perjanjian. Bilangan 10 ayat 33-36 menggambarkan bahwa perjalanan Musa dan bangsa Israel bergantung pada pergerakan tabut perjanjian Tuhan. Artinya Allah sendiri yang memberitahukan kehendaknya kepada bangsa itu kapan harus berhenti dan kapan harus maju bergerak, karena Allah sendirilah yang memimpin mereka. Ketika tabut perjanjian Tuhan itu tidak berjalan di depan mereka, tandanya Tuhan tidak berkenan atau menyertai perjalanan mereka. Tidak menuruti kehendak Allah dan mengikuti penyertaan serta pimpinannya yang dinyatakan lewat tabut perjanjiannya, maka hal itu adalah merupakan pemberontakan terhadapnya dan hasilnya sama seperti kisah dalam Bilangan 14 ayat 39-45, mereka pada akhirnya dipukul kalah dan dicerai-beraikan musuh, yaitu orang Amalek dan orang Kanaan. Sekarang apa yang dimaksud dengan menguduskan atau menyucikan dalam konteks persiapan menyeberangi Sungai Yordan? Menyucikan diri di sini sama dengan penyucian yang diperintahkan Allah pada waktu di Sinai sebelum mereka mengikat perjanjian dengan Allah. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 187 katakan bahwa mereka diperintahkan untuk membersihkan diri dan pakaian mereka serta menjauhi segala sesuatu yang dapat menghalangi mereka untuk fokus pada mujizat besar yang akan Allah lakukan bagi mereka. Menyucikan atau menguduskan diri berarti
mengkhususkan hidup kita kepada Allah agar Ia dapat membersihkan dan menjadikan kita kudus. Alfa Omega Jilid 2 halaman 86 sekali lagi katakan, mereka harus meninggalkan dosa-dosa mereka dan membebaskan diri mereka dari segala kekotoran-kekotoran. Dan hal ini sangat diperlukan bagi pertunjukan kuasa Allah yang besar untuk menyeberangi sungai Yordan yang sedang mengalir hebat dan deras saat itu. Baik, selanjutnya kita melihat tema Allah keajaiban yang hidup. Apa yang terjadi dalam penyeberangan sungai Yordan dan bagaimana peristiwa ini menunjukkan kuasa Allah. Nah, kalau kita baca peristiwa dalam Yosua 3 ayat 6 sampai 17 menggambarkan mujizat besar ketika bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan yang pada waktu itu sedang meluap pada musim panen. David Noel Friedman dalam Kamus Alkitab Eerdmans halaman 733 memberikan kepada kita informasi sehubungan dengan sungai Yordan. Di sebelah selatan Laut Galilea, sungai Yordan memiliki kedalaman antara 0,6 sampai 3 meter atau 2 sampai 10 kaki. Lalu kemudian lebar rata-rata sekitar 30 meter atau 100 kaki. Iklimnya cenderung panas dan kering dengan curah hujan tahunan rata-rata di Yeriko kurang dari 10 cm atau 4 inci. Lalu suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Ini memang bukanlah hal yang aneh. Tetapi dikatakan, meskipun penampilannya ringan, tetapi air sungai Yordan itu berarus deras karena penurunan ketinggian rata-rata 1,7 meter per 1 kilometer dari Laut Galilea kepada Laut Mati. Jadi, arus dari sungai ini sebenarnya cukup deras. Nah, pada saat para imam yang mengusung tabut perjanjian menginjakan kaki di air, air sungai itu berhenti mengalir dan tertimbun jauh di hulu. Sementara bagian di bawah mengalir ke Laut Mati sehingga tanah menjadi kering. Peristiwa ini sejajar dengan mujizat penyeberangan Laut Teberau di Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Dan ini kemudian dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Allah yang membawa Israel keluar dari Mesir adalah Allah yang sama yang membawa mereka sekarang ini masuk ke tanah perjanjian. Ada kata Ibrani yaitu niflaot dalam Yosua 3 ayat 5 yang berarti pekerjaan-pekerjaan ajaib Tuhan yang menjadi memorial kasih karunia. Ini merujuk kepada tindakan ilahi yang menembus hukum alam demi menyatakan kehadiran dan kuasanya. Melalui mujizat ini, umat Israel belajar bahwa Allah itu berdaulat atas ciptaannya. Yang kedua, Dia adalah Allah yang hidup, berbeda dengan berhala yang tak berdaya. Dan yang ketiga, bahwa Dia adalah Allah yang menepati janjinya kepada nenek moyang mereka dengan memberikan tanah pusaka. Selanjutnya adalah pertanyaan yang bersifat teologis. Apa yang diajarkan penyeberangan sungai Yordan ini tentang sifat Allah yang kita sembah? Saudaraku, mujizat penyeberangan Yordan menunjukkan bahwa yang pertama, Allah itu maha kuasa, tidak ada yang mustahil baginya. Yeremia 32 ayat 17 dan Lukas 1 ayat 37. Yang kedua, Allah setia kepada janjinya. Ia menepati perjanjian yang dibuat dengan Abraham dan juga dengan generasi berikutnya. Yang ketiga, Allah itu adalah pribadi yang hidup. Ia terlibat langsung, bukan pasif seperti ilah-ilah bangsa lain. Yeremia 10 ayat 10. Yang keempat, Allah itu adalah Allah yang mengendalikan sejarah. Ia mengarahkan perjalanan umatnya menuju kepada pemenuhan atau penggenapan rencana penebusan. Kalau kita bandingkan dengan Lukas 18 ayat 18-27, memperkuat teologi ini. Oleh karena Yesus berkata, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Jadi sebagaimana
Allah membuka sungai Yordan bagi Israel, demikian pula Kristus membuka jalan keselamatan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia berdosa tanpa kasih karunia ilahi. Efesus 2 ayat 8-9. Bagaimana kisah penyeberangan sungai Yordan menolong kita percaya kepada Allah bahwa meskipun kita menghadapi situasi yang tampaknya mustahil, kita ada pengharapan. Israel menyeberang ketika air sungai masih mengalir dengan deras. Tetapi mereka melangkah dulu sebelum mujizat itu terjadi. Yosua 3 ayat 13. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya. Allah sering menunggu langkah iman sebelum menyatakan kuasanya. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 369 mengatakan dan menegaskan hal ini. Seringkali Allah menunggu umatnya untuk melangkah maju dengan iman sebelum ia membuka jalan bagi mereka. Penyeberangan terjadi ketika sungai Yordan meluap karena hujan musim semi dan mencairnya salju di Gunung Hermon. Jadi, ketika menghadapi sungai Yordan pribadi kita, masalah, tantangan, atau ketidakmungkinan, kita diundang untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, percaya bahwa Allah masih bekerja sampai sekarang ini. Sama seperti zaman dahulu. Ibrani 13 ayat 8. Yang kedua, menuruti perintah Tuhan meski kita tidak memahami sepenuhnya jalan-jalannya. Amsal 3 ayat 5-6. Dan yang ketiga, kita diajak untuk meninggikan Tuhan setelah melihat mujizatnya. Sebab mujizat tidak hanya untuk keuntungan kita, tetapi untuk kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Mazmur 96 ayatnya yang ketiga. Baik, kita masuk pada pokok diskusi selanjutnya yaitu tentang ingat. Nah, mengapa Allah memilih batu-batu sebagai sarana pengingat? Apakah pendekatan ini yaitu menggunakan benda sebagai tanda tidak berisiko menciptakan agama formalitas atau agama tradisi? Nah, saudaraku yang terkasih, paling sedikit ada 3 alasan mengapa Allah memilih batu-batu sebagai tanda peringatan di dalam Yosua pasal 4 ini. Yang pertama oleh karena batu-batu ini tahan lama. Ini melambangkan kekekalan perjanjian Allah. Kemudian yang kedua karena batu-batu ini nyata dan kasat mata. Sehingga mudah memicu pertanyaan dari generasi muda, apa arti batu-batu ini? Kemudian batu-batu ini juga berfungsi sebagai pengingat aktif dan juga memicu untuk menceritakan kembali karya penyelamatan Allah. Nah, di dalam budaya timur dekat kuno, tugu batu ini sering digunakan untuk menandai peristiwa, yaitu peristiwa penting baik itu adalah peristiwa militer, peristiwa religius, ataupun perjanjian. Nah, di dalam konteks kitab Yosua di sini, Allah menggunakan ini monumen batu ini dan juga menguduskan praktik budaya umum ini untuk tujuan teologis, yaitu untuk mengingat karya dari penyelamatan Allah. Nah, kalau begitu, kalau kita bertanya apakah ini dapat berisiko menciptakan formalisme? Jawabannya adalah ya, ada risiko di sana. Tetapi bukan karena metode Allah yang salah, melainkan karena respon manusia yang salah. Kita bisa lihat sistem Ka'bah juga bisa menciptakan formalisme kalau respon dari manusia itu salah. Oleh karena itu, di dalam konteks ini kita dapat melihat bahwa Allah tidak menetapkan batu-batu sebagai objek ibadah, melainkan sebagai pemicu ingatan yang hidup tentang karya bagaimana Allah menebus mereka, menolong mereka di masa lalu. Oleh karena itu, bahaya formalisme ini bisa muncul ketika yang pertama, orang itu hanya melakukan ritual tanpa memaknai maknanya. Kemudian yang kedua, itu bisa saja terjadi oleh karena tanda ini hanya bersifat eksternal, hanya terlihat di luar, dan kemudian itu menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan.
Nah, sehubungan dengan ini Ellen G. White di dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 520 mengatakan, jika generasi berikutnya hanya melihat batu-batu itu tanpa merenungkan artinya, maka batu-batu ini menjadi kuburan bagi iman, bukan monumen kehidupan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 994 mengatakan, tugu batu dirancang bukan untuk ritual, tetapi untuk pendidikan rohani. Fungsinya adalah untuk membangkitkan ingatan yang mengarah pada penyembahan yang hidup, bukan tradisi yang kaku. Dan Alpha Omega jilid 2 halaman 87 mengatakan, batu-batu itu bukan untuk disembah, tetapi untuk mengingatkan. Setiap kali mata memandangnya, hati harus tergerak untuk memuji Allah atas pemeliharaannya. Mereka adalah buku sejarah yang diam namun berbicara. Nah, kalau begitu, apa pengertian setiap generasi harus menjadikan iman itu miliknya sendiri, dan bagaimana prinsip ini relevan bagi gereja dan keluarga Kristen hari ini dalam mewariskan iman kepada generasi selanjutnya? Nah, saudara, frase setiap generasi harus menjadikan iman itu sebagai miliknya sendiri, ini berarti bahwa iman tidak bisa diwariskan secara otomatis seperti warisan harta dari orang tua kepada anak. Jadi walaupun orang tua punya iman, belum tentu anaknya punya iman. Itu tidak bisa diwariskan. Arti miliknya di sini adalah bahwa setiap orang itu harus, yang pertama, dia harus sendiri mendengar kisah tentang bagaimana karya Allah. Yang kedua, menjadi miliknya itu sendiri artinya dia harus memahami maknanya secara pribadi. Dan yang ketiga, dia harus menanggapi atau membuat respon dengan iman dalam ketaatan. Di dalam Yosua pasal 4 ayat 6 dan 7, di sana anak-anak diajak untuk bertanya, apa arti batu-batu ini bagimu? Nah, kata bagimu di sini menunjukkan bahwa jawabannya harus pribadi. Bagimu apa? Bukan sekedar hafalan. Dan ini selaras dengan Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan itu harus benar-benar hidup di dalam hati kita sebelum kita mengajarkannya kepada anak-anak. Nah, kalau begitu apakah ini relevan dengan gereja dan keluarga, atau apa relevansinya dengan gereja dan keluarga Kristen masa kini? Nah, mari kita lihat keluarga. Yang pertama, keluarga. Di sini keluarga orang tua harus membagikan pengalaman mereka, kisah nyata bagaimana Tuhan itu mengasihi mereka dan setia dalam hidup mereka. Jadi bukan saja mengajarkan ajaran, tetapi penting orang tua menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi mereka. Bagaimana Tuhan telah menuntun mereka di masa lalu, dan itu ceritakan kepada anak-anak. Bagaimana dengan gereja? Gereja juga perlu menyediakan tempat yang aman bagi generasi muda, sehingga mereka dapat dengan jujur bertanya tentang iman. Seperti di dalam kisah Yosua pasal 6 ini. Mereka dapat bertanya, mengapa batu-batu ini? Atau kenapa ini? Kenapa itu terjadi? Sehingga iman mereka di dalam gereja itu dapat tumbuh oleh karena mereka dapat melihat kuasa Tuhan itu nyata di dalam gereja. Bukan karena dipaksa-paksa, disuruh-suruh hafal, tapi mereka dapat mengalami, mereka dapat mencari tahu, dan iman mereka dapat bertumbuh di dalam gereja. Terima kasih pendeta. Kita pindah pada pokok pembahasan kelupaan. Apa yang dimaksud dengan kelupaan sesuai dengan konteks pelajaran sekolah Sabat? Apa yang dilupakan serta siapa yang melupakan? Forgetfulness atau kelupaan bisa berarti juga kelalaian untuk mengingat. Dalam konteks sekolah Sabat, ketika Yosua dan segenap bangsa Israel telah menyeberangi sungai Yordan, Yosua ingin bangsa itu tidak melupakan peristiwa besar, mujizat hebat yang merupakan pertunjukan kuasa Allah yang dahsyat yang baru saja mereka lihat dan alami. Bahkan dalam Yosua 4 ayat 23, Yosua menyinggung peristiwa besar dari pertunjukan kuasa Allah yang sama dahsyatnya yang pernah dialami generasi sebelumnya ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 191 mengatakan, Allah telah menetapkan bahwa keajaiban-keajaiban besar yang telah disaksikan oleh Israel pada hari itu tidak boleh segera dilupakan. Tujuannya adalah agar mereka selalu mengingat karya-karya ajaibnya dengan jelas dalam ingatan mereka sebagai sarana untuk mengikat mereka dalam kesetiaan kepadanya. Mazmur 111 ayat 4, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Nah, Israel lah yang sering melupakan Tuhan dan segala perbuatan ajaibnya bagi mereka.
Hakim-Hakim 8 ayat 34. Orang Israel tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka yang telah melepaskan mereka dari tangan semua musuhnya di sekelilingnya. Mazmur 78 ayat 11. Mereka melupakan pekerjaan-pekerjaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang telah diperlihatkannya kepada mereka. Sekarang apa konsekuensi dari kelupaan? Walaupun sering dianggap sesuatu yang normal, namun kelupaan memiliki konsekuensi yang serius. Lupa akan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan yang pernah kita alami bisa membuat kita kurang bersyukur, tidak memiliki iman dan keberanian untuk menatap dan menghadapi masa depan, atau bahkan bisa menuntun kita tidak setia dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Yang paling parah konsekuensinya adalah kebinasaan. Ulangan 8 ayat yang ke-19 dan 20. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekarang apa hubungan kelupaan dengan menyeberangi sungai Yordan? Dan apa pelajarannya bagi kita saat ini? Serta bagaimana supaya kita tidak lupa? Keberhasilan bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan adalah suatu perbuatan ajaib Tuhan yang besar yang tidak boleh dilupakan. Tujuannya menurut Yosua 4 ayat 24 ialah supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2 halaman 191 dan 192, Allah merancang agar perbuatannya terhadap Israel menjadi pelajaran bagi seluruh umat manusia. Nah, sekarang pelajaran bagi kita ialah bahwa mengingat perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan itu membawa berkat serta menolong kita untuk bersaksi kepada orang lain agar mereka pun mengenal Tuhan dan diselamatkan. Andrews Bible Commentary halaman 370. Mengingat dan merayakan perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu sama artinya dengan ikut serta dalam berkat-berkat dari peristiwa-peristiwa tersebut. Tuhan tidak ingin kita melupakan kebaikannya. Dan mujizat terbesar yang tidak pernah boleh kita lupakan dalam iman Kristen ialah kematian dan kebangkitan Kristus bagi saya dan saudara. Lebih lagi, itu harus diberitakan sampai Ia datang. Sekarang bagaimana supaya kita tidak lupa? Pertama, kita perlu tekun membaca dan merenungkan firman-Nya. Dan yang kedua, bersaksi menceritakan kisah-kisah dari perbuatan yang ajaib kepada orang lain. Dan yang paling penting ialah kehadiran Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Baik, terima kasih pendeta. Selanjutnya kita mempelajari tema di seberang sungai Yordan. Peristiwa besar apa yang menjadi penanda era baru dalam sejarah umat Allah menurut Mazmur 66 ayat 6 dan Mazmur 114. Mazmur 66 ayat 6 dan Mazmur 114 menyebutkan dua peristiwa besar, yaitu penyeberangan Laut Merah dan yang kedua penyeberangan Sungai Yordan. Kedua peristiwa ini merupakan karya penebusan Allah yang mengubah status Israel dari perbudakan menjadi bangsa merdeka, dari pengembara menjadi umat yang menempati tanah perjanjian. Kira-kira apa kesamaan simbolik antara menyeberangi Laut Merah dan juga menyeberangi Sungai Yordan? Nah, dua-duanya adalah simbol pembebasan dan peralihan hidup. Laut Merah itu menandai keluarnya umat dari perbudakan Mesir, sedangkan Sungai Yordan menandai masuknya mereka ke tanah perjanjian. Andrews Bible Commentary Old Testament halaman 369 menegaskan hal ini. Menyeberangi Sungai Yordan yang kering, air Sungai Yordan terputus begitu kaki para imam yang membawa tabut menyentuh air, sehingga orang-orang dapat menyeberang di atas tanah kering. Seperti penyeberangan Laut Merah, penyeberangan Sungai Yordan adalah peristiwa keagamaan yang sakral.
Bagaimana penyeberangan Sungai Yordan ini memiliki makna rohani yang dihubungkan dengan pelayanan Yesus menurut Matius 3 ayat 16-17. Nah, ternyata penyeberangan Sungai Yordan di Perjanjian Lama itu adalah simbol pembaharuan dan awal dari pelayanan. Lalu kemudian Yesus dibaptis di Sungai Yordan juga menjadi awal permulaan pelayanannya sebagai Mesias. Mengapa penulis kitab Ibrani menghubungkan penyeberangan Sungai Yordan dengan perhentian di dalam anugerah atau kasih karunia di dalam Kristus? Kalau kita baca kitab Ibrani 3-4, mengajarkan bahwa Kanaan itu melambangkan perhentian sejati di dalam Kristus. Bukan sekedar tempat fisik, tetapi kondisi rohani dari mereka yang percaya. Seperti Israel yang masuk ke tanah perjanjian melalui iman dan ketaatan, demikian juga orang Kristen dipanggil untuk masuk dalam perhentian keselamatan. Selanjutnya pertanyaan yang sifatnya aplikatif. Bagaimana pengalaman penyeberangan Israel, lalu kemudian Yesus juga di Sungai Yordan? Ini ada relevansinya tentang bagaimana Allah itu memimpin kehidupan orang percaya. Mari kita lihat. Kedua-duanya, baik peristiwa penyeberangan Israel di Sungai Yordan maupun pembaptisan Yesus di Sungai Yordan, menunjukkan bahwa Allah itu hadir dan berkuasa di setiap penyeberangan hidup kita. Dari penderitaan menuju kepada pemulihan. Dari keraguan menuju iman, dari dunia menuju kekekalan, seperti Allah yang membuka jalan bagi Israel dan meneguhkan Yesus melalui baptisan. Ia pun menuntun kita melalui Roh Kudus agar kita tetap setia dalam setiap perubahan dan panggilan hidup yang kita alami. Kita tiba pada pendalaman. Bagaimana pengalaman Israel menyeberang Sungai Yordan menjadi gambaran rohani bagi perjalanan iman umat Kristen masa kini menuju tanah perjanjian surgawi. Nah, saudaraku yang terkasih, setelah 40 tahun pengembaraan di padang gurun, karena mereka tidak percaya, itu dituliskan dalam Bilangan pasal 14, kini bangsa Israel akhirnya menyeberangi Sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua pasal 3 dan 4. Dan peristiwa ini menandakan peristiwa penting, yaitu yang pertama, ini adalah akhir dari masa ujian. Mereka sudah selesai 40 tahun dan saatnya mereka akan masuk. Yang kedua, ini adalah awal pemilikan tanah perjanjian. Pada akhirnya mereka memasuki tanah perjanjian. Yang ketiga, ini adalah manifestasi kuasa Allah. Air berhenti mengalir, itu pernah terjadi sebelumnya. Allah yang sama adalah Allah yang akan menuntun mereka untuk memasuki tanah ini. Dan yang keempat, ini adalah sebuah peneguhan kepemimpinan Yosua sebagai pengganti Musa. Di dalam teologi Kristen, kisah penyeberangan Sungai Yordan ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga merupakan tipologi. Ini adalah suatu peristiwa nyata yang akan menunjuk pada kebenaran rohani yang lebih besar. Di dalam Alkitab kita melihat Mesir itu melambangkan perbudakan dosa. Tetapi di sana juga ada kisah keluaran, bagaimana mereka dapat melalui laut Teberau. Ini melambangkan baptisan dan pembebasan. Nah, bagaimana dengan Sungai Yordan? Penyeberangan Sungai Yordan ini juga melambangkan masuknya umat Allah ke tanah perhentian kekal, yaitu kerajaan Allah. Ibrani pasal 4 ayat 8-9. Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 2 halaman 195-196 mengatakan, Sungai Yordan itu melambangkan krisis terakhir umat Allah dan masuknya mereka ke Kanaan surgawi. Nah, selanjutnya dikatakan di sana bahwa sebagaimana Yosua memimpin Israel, demikian pula Kristus, Yehosua yang sejati, memimpin umatnya ke dalam peristirahatan kekal. Nah, nama Yosua ini dalam bahasa Ibrani itu berarti adalah Tuhan adalah keselamatan. Dan di dalam bahasa Yunani nama ini adalah Yesus. Memiliki nama yang sama atau memiliki arti yang sama dengan Yosua.
ada beberapa persamaan antara Yosua dan Yesus. Yang pertama, Yosua ini adalah seorang pemimpin yang membawa umatnya ini keluar dari padang gurun menuju kepada atau memasuki tanah perjanjian. Yang kedua, dia adalah seorang pemimpin Israel yang membawa bangsa ini masuk ke tanah perjanjian. Yang ketiga, dia meraih kemenangan atas Yeriko dan kemudian melalui iman dan ketaatan dia juga menakluki tanah Kanaan itu dengan baik. Dan yang keempat, dia berperan sebagai seorang pemimpin militer dan juga pemimpin rohani. Nah, ini sama seperti Yesus. Saat ini, Yesus ini adalah pemimpin umat Israel rohani yang akan mengantarkan umat ini keluar dari perbudakan dosa. Kemudian yang kedua, Yesus ini juga adalah seorang pemimpin yang akan menuntun umat percaya Israel rohani memasuki perhentian surgawi atau tanah perjanjian surgawi. Yang ketiga, Yesus juga membawa kemenangan atas dosa, membawa kemenangan atas maut. Dan itu telah disampaikan di dalam Alkitab. Dan yang terakhir, yang keempat, Yesus juga adalah seorang pemimpin. Dia adalah seorang raja dan imam besar dicatatkan di dalam Alkitab. Nah, sehubungan dengan ini, F.F. Bruce, seorang ahli perjanjian baru, di dalam komentator surat Ibrani mengatakan bahwa Yosua adalah gambaran Kristus yang sendirian dapat memimpin umat Allah ke dalam perhentian sejati yang tersedia bagi mereka. Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 1, halaman 1098 mengatakan, Kristus adalah Yosua kita. Ia memimpin jalan, melalui dia kita memasuki Kanaan surgawi. Nah, selanjutnya, di dalam konteks kehidupan modern, bagaimana label penyembahan berhala terhadap hal-hal seperti uang, kesenangan, atau teknologi zaman ini dapat kita pahami. Bagaimana cara kita membedakan antara berhala dan bagian normal dari kehidupan kita sehari-hari di dalam dunia modern ini. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam perjanjian lama, berhala itu adalah patung atau dewa palsu. Itu ditulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 3-5. Tetapi dalam perjanjian baru, konsep berhala ini diperluas secara rohani. Yang pertama kita bisa baca itu dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu bukan berasal daripada Bapa tetapi berasal daripada dunia. Kemudian juga di dalam Matius pasal 6 ayat 24. Jangan menjadi hamba uang. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kemudian yang ketiga dalam Kolose pasal 3 ayat 5. Di sana dikatakan keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Jadi saudara, penyembahan modern bukan saja tentang benda itu sendiri, tetapi itu juga tentang beberapa hal. Yang pertama, ketika kita menggantikan Allah sebagai pusat kepercayaan, harapan, atau kasih. Itu yang pertama. Jadi bukan masalah tentang barang-barang saja, tetapi adalah masalah hati. Yang kemudian yang kedua adalah hati dan prioritas hidup tidak dikuasai oleh Allah, tetapi oleh hal lain. Dan yang ketiga, ketaatan kepada Allah itu terhalang dengan hal yang lain. Nah, sehubungan dengan ini, seorang ahli Alkitab Timothy Keller di dalam kantor Faith Gods mengatakan berhala adalah hal baik yang dijadikan hal tertinggi. Uang, cinta, sukses, itu semua bisa menjadi berhala ketika kita mencari dari mereka apa yang hanya Allah dapat berikan. Nah, kalau begitu bagaimana kita dapat membedakan hal ini dalam konteks kehidupan modern? Di mana pada saat ini kita tergantung kepada uang. Kita juga tergantung kepada teknologi. Bagaimana cara membedakan apakah saya sementara mencari uang, saya sementara menggunakan teknologi, atau saya sementara menjadikan uang dan teknologi ini sebagai berhala saya? Nah, saudara, dalam memahami hal ini kita perlu menanyakan 3 pertanyaan reflektif ini. Yang pertama, kita bisa tanyakan, apa yang paling saya takut kehilangan? Atau ketika uang itu hilang, saya takut atau tidak? Ketika elektronik itu hilang, saya takut atau tidak? Apa yang paling saya takutkan ketika itu hilang? Kemudian yang kedua, kita bisa bertanya, apa yang saya andalkan agar saya merasa aman, agar saya merasa bahagia, atau saya merasa berharga? Apakah Tuhan atau uang dan lain sebagainya? Dan yang ketiga, kita juga bisa bertanya, apakah hal ini atau uang teknologi ini membuat saya dekat kepada Allah atau justru menjauhkan saya daripada Allah? Nah, sehubungan dengan itu, kita harus paham bahwa Allah tidak melarang teknologi, uang, ataupun kebahagiaan kita. Justru Tuhan menciptakan segala sesuatu baik.
Tetapi masalah di sini muncul ketika yang pertama, kita lebih bergantung pada uang dan teknologi dibandingkan bergantung kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita mengorbankan nilai rohani demi mendapatkan uang dan teknologi. Dan yang ketiga, kita kehilangan damai sejahtera ketika kita tidak memiliki uang dan memiliki teknologi. Padahal kita sudah memiliki Allah. Nah, oleh karena itu Ellen G. White di dalam Testimonies for the Church volume 1 halaman 609 mengatakan, berhala-berhala zaman ini tidak terbuat dari emas atau perak, tetapi dari cinta akan dunia, keserakahan, dan keinginan untuk dipuji manusia. Mereka lebih berbahaya karena tidak terlihat. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 972 mengatakan, penyembahan berhala dalam zaman akhir seringkali halus, bukan berupa patung, tetapi prioritas hati yang salah. Umat Tuhan harus terus-menerus memeriksa siapa yang benar-benar memerintah dalam hidup saya. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, apa yang mungkin bisa menjadi sungai Yordan yang harus diseberangi dalam kehidupan kita saat ini? Dan bagaimana kita bisa berhasil menyeberanginya? Sungai Yordan yang harus diseberangi bisa jadi berbeda-beda dalam kehidupan seseorang. Itu bisa berupa segala macam tantangan atau ujian iman yang sangat besar yang hanya bisa dilalui dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Nah, agar kita bisa berhasil menyeberanginya, kita perlu iman dan penyerahan yang total kepada Allah serta penurutan pada perintah-perintahnya. Dalam pengalaman Bani Israel menyeberangi sungai Yordan, Andrews Bible Commentary halaman 369 katakan bahwa meskipun para imam diperintahkan untuk membawa tabut dan menyeberang, air tidak berhenti mengalir hingga mereka memasuki sungai dan menyentuh airnya. Seringkali Allah menunggu umatnya untuk melangkah maju dengan iman sebelum ia membuka jalan bagi mereka. Dia yang memerintahkan Israel untuk menyeberangi sungai itulah yang membuat penyeberangan tersebut mungkin terjadi. Artinya, kita perlu maju dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan agar kita tidak melupakan Tuhan serta kasih dan kebaikannya kepada kita? Yang pertama, berupayalah untuk mengingat dan merenungkan kasih dan perbuatan ajaibnya dalam kehidupan kita pribadi. Yang berikutnya, bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Yang selanjutnya, merenungkan firman-Nya setiap hari dalam kehidupan kita. Berikut, hidup dalam ketaatan, serta tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah atau dari persekutuan Kristen. Dan kita harus bersaksi, bagikan cerita perbuatan ajaib Tuhan yang kita alami secara pribadi dan juga apa yang dicatat di dalam firman-Nya kepada orang lain. Nah, yang berikutnya adalah kita perlu bersekutu dengan Roh Kudus. Dalam buku Our Father Cares halaman 159, pena inspirasi katakan, jangan biarkan apapun membuatmu melupakan Allah. Bawa Kristus ke dalam segala yang kamu lakukan. Kemudian Christ Triumphant halaman 140 katakan bahwa jika kita berdiri seperti Yosua untuk memperkuat iman umat Allah dengan mengingat kembali berkat-berkat dan kasih karunia Allah di masa lalu, kita sendiri akan diberkati dan kita akan menjadi berkat bagi mereka yang belum mengalami hal itu. Saudaraku, mari kita tetap setia menceritakan kebaikan Tuhan kepada kita secara pribadi dan menceritakan firman-Nya kepada orang lain. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami, Engkau baik dan setia. Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, melalui tuntunan Roh Kudus, kami minta pengertian yang benar atas kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk mempraktekkan apa yang telah kami pelajari di dalam kehidupan kami. Kami akan mengingat perbuatan-perbuatan ajaib-Mu. Kami akan menceritakan itu kepada orang lain, supaya semakin banyak yang mengenal Engkau dan diselamatkan. Bapa, tolong kami yang lemah dan berdosa ini. Ampunilah kami dari segala pelanggaran dan dosa kami. Berkatilah kami dalam kehidupan dan perjalanan iman kekristenan kami. Kami berserah kepadamu. Percaya Engkau merencangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
yang lurus sampai negeri yang kudus, tempat ku lihat Yesus. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, di hari yang indah dan mulia ini, hari yang diberkati, hari Sabat Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap Dikau dengan segala pujian dan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Saat ini Bapa, kami percaya lewat ibadah ini Tuhan telah menyediakan berkat-berkat indah. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa khusus hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengurapi dia agar dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pekabaran yang dia bawakan dapat menjadi berkat kepada kami semua ya Tuhan. Dan pada saat ini hamba juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang beribadah bersama. Kiranya berkat-berkat Sabat yang limpah akan Tuhan karuniakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mendoakan anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul, mungkin dalam keadaan sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka, atau pergumulan lainnya yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya Engkau datang menolong anak-anak-Mu, sehingga kehidupan kami benar-benar akan dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Seluruh rangkaian acara kami pada saat ini, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang berlaku di dalam ibadah kami pada hari Sabat yang indah ini. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
Shalom. Selamat hari Sabat kami ucapkan kepada sahabat-sahabat umat Tuhan di mana saja Anda berada. Kita bersyukur karena pada Sabat ini kita bisa sama-sama lagi di dalam ibadah Sabat yang kudus. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengundang kita untuk berdoa. Bapa di sorga, saat ini kami akan mempelajari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus akan mengurapi masing-masing kami, lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dan biarlah kami dapat memahami dan kami disanggupkan untuk melakukannya. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul khotbah saya pada saat ini adalah seorang yang berkenan di hatinya. Ayat intinya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku." Ya. Dari sekian banyak manusia yang hidup di planet bumi ini, hanya ada beberapa yang Allah perkenalkan secara istimewa. Antara lain, Henokh. Ya. Henokh, seorang yang hidup bergaul dengan Allah. Kita bisa lihat dalam Kejadian 5 ayat 24. Kemudian, Abraham, seorang yang disebut sahabat Allah. Kita bisa lihat dalam Yakobus 2 ayat 23. Kemudian yang ketiga, seorang yang sangat lembut hatinya, yaitu Musa. Ya. Kita bisa lihat dalam Bilangan 12 ayat 3. Ya. Lalu Daniel, seorang yang sangat dikasihi. Dalam Daniel 9 ayat 23 atau Daniel 10 ayat 11. Kemudian Ayub, seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kita bisa lihat dalam Ayub 1 ayat 1 dan 8. Kemudian Yohanes, murid yang dikasihinya. Dalam Yohanes 13 ayat 23. Dan Daud yang menjadi topik pembahasan kita pada saat ini. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Di dalam ayat inti tadi, Kisah 13 ayat 22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Luar biasa bukan? Kita tahu padahal Daud itu punya dosa yang terkenal, ya, dosa bersama Batsheba. Tapi saya tidak akan menceritakan dosanya bersama Batsheba. Tapi yang saya mau angkat pada saat ini, mengapa Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan? Penulis Kristen dalam bukunya yang berjudul Patriarchs and Prophets, halaman 754, dia menulis, besar kejatuhan Daud, tetapi dalam pertobatannya, kasihnya sungguh-sungguh dan imannya teguh. Ia telah diampuni banyak, dan itulah sebabnya ia banyak berbuat kasih. Dan kalau kita lihat pertobatan Daud yang sungguh-sungguh ini, ya, dia tuangkan isi hatinya di dalam Mazmur 51 sehingga kita bisa melihat pertobatannya yang sungguh-sungguh. Mazmur 51 ayat 3-5 kalau kita baca di sana, firman Tuhan mengatakan, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Sebab aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Lalu di dalam ayat 6 dikatakan, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Lalu kemudian kita baca di dalam ayat 12 dan 13, dikatakan di sana, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Sungguh ini pertobatan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Raja Daud. Dia tidak hanya basa-basi dengan seruannya, tapi ini keluar dari hatinya. Keluar dari hatinya yang paling dalam dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan melihat pertobatan yang sungguh-sungguh ini dari Daud. Dan ini yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Tapi bukan saja pertobatannya yang sungguh-sungguh, melainkan perbuatan kasih-Nya yang banyak. Sebagai respons dari kasih Allah yang ia terima. Orang yang banyak melakukan perbuatan kasih, firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Orang yang banyak sekali melakukan kasih, maka banyak juga diampuni. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Seperti kata Yesus kepada Simon mengenai seorang perempuan yang berdosa yang meminyaki Yesus. Dikatakan dalam Lukas 7:47, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ya. Kita tahu ceritanya dalam Lukas pasal 7. Ya. Seorang Farisi yang bernama Simon mengundang Yesus datang ke rumahnya. Ya. Untuk satu jamuan yang dilakukan oleh Simon orang Farisi ini. Dan hadir di sana seorang perempuan yang dalam pandangan mata masyarakat pada saat itu, dia seorang perempuan pendosa yang mungkin dianggap sampah masyarakat. Ya. Dan dia hadir di sana. Lalu yang hebatnya lagi, dia menghampiri Yesus dengan menangis. Dia meminyaki Yesus dengan minyak yang harum. Air matanya yang jatuh membasuh kaki Yesus. Bahkan rambutnya yang bagus itu, ya, digunakannya untuk menyeka kaki Yesus. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Tapi bagi Simon, ini tidak boleh terjadi. Dalam hati Simon, apakah Yesus, apakah guru tidak tahu siapa perempuan ini? Mengapa dia membiarkan wanita ini menjamah dia? Itu dalam hati Simon. Dan Yesus tahu isi hati daripada Simon. Kemudian Yesus berkata kepada Simon, sambil berpaling kepada perempuan yang telah meminyaki dia. Di dalam Lukas 7 ayat 44. Dikatakan di sana, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Ini satu templakan yang diberikan oleh Yesus kepada Simon. Ya, dia katakan, aku masuk ke rumahmu, tapi engkau tidak memberikan aku air. Tetapi dia ini ya, menyeka kakiku ya, dengan air matanya, dengan minyak wanginya, bahkan dengan rambutnya. Lalu kemudian di dalam ayat 45 dan 46, engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Ya. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Lalu Yesus melanjutkan perkataannya kepada Simon,
Sebab itu aku berkata kepadamu, Simon, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Jangan salah mengerti ayat ini. Jangan kita menerjemahkan, oh mari kita melakukan banyak dosa dan kita menutupinya dengan melakukan banyak perbuatan kasih. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Perbuatan kasih yang dilakukan oleh wanita ini setelah pertobatannya. Dan sesudah itu dia meninggalkan kehidupan dosanya. Ya. Ayat ini tidak mengajarkan kita untuk mari kita berbuat banyak dosa, kemudian kita menutupinya dengan berbuat banyak kasih. Tidak demikian. Tidak demikian. Ya. Perempuan ini mengasihi banyak karena dia telah diampuni banyak. Dan sesudah itu dia beralih kepada kehidupan yang baru. Ya. Daud pun demikian. Ia telah banyak melakukan kasih karena banyak diampuni. Sebagai responsnya terhadap kasih Allah yang ia terima. Ya. Dia rindu untuk membangun rumah Tuhan. Dia mau menyatakan kasihnya yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Karena dia telah diampuni banyak. Dan kerinduan hatinya dapat kita baca dalam Mazmur 132 ayat 3-5. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Dia menceritakan kerinduan hatinya kepada Nabi Nathan. Di dalam 1 Tawarik 17 ayat 1-4 kita bisa baca di sana. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada Daud, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Tetapi pada malam itu juga, datanglah firman Allah kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Nathan pun menyampaikannya kepada Daud. Dan mendengar akan hal ini, Daud sangat kecewa. Karena dia tidak diizinkan Tuhan untuk membangun Ka'bah. Namun ia tidak menyerah. Ia tidak putus asa. Ia tidak meraju. Ia datang kepada Tuhan dan memohon untuk membuat blueprint cetak biru dari pembangunan rumah Tuhan dan menyiapkan bahan-bahannya. Walaupun dia tidak bisa membangun Ka'bah, tapi izinkan aku ya Tuhan untuk membuat cetak biru pembangunan Ka'bah ini dan menyiapkan bahan-bahannya. Itulah permohonannya kepada Tuhannya. Ya. Di dalam 1 Tawarik 22 ayat 3-5. 1 Tawarik 22 ayat 3-5 kita bisa baca di sana. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai. Juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa banyak kayu aras bagi Daud. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat banyak persediaan sebelum ia mati. Inilah kasih yang benar, inilah kasih yang sejati. Bangkit dari atas semua kekecewaan. Karena dia tidak bisa bangun Ka'bah. Kasih yang benar atau kasih yang sejati selamanya merindukan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Dan hal ini didemonstrasikan oleh perbuatan Daud. Bukan dengan kata-katanya saja. Bila kita mengasihi Allah,
tidak menjadi masalah berapa banyak yang akan kita berikan kepadanya. Harta kita, talenta kita, waktu kita, tubuh kita, apa saja yang kita miliki, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Daud dalam hal ini, dia juga mengajak anaknya Salomo untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 22 ayat 14-16 dikatakan di sana, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tapi baiklah engkau menambahnya lagi. Dia mempengaruhi anaknya Salomo, memotivasi anaknya Salomo untuk juga menyediakan yang terbaik bagi Tuhan, bagi pembangunan rumah Tuhan, Ka'bah yang suci itu. Kasih yang benar adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak hanya sampai di situ. Daud pun mempersiapkan yang terbaik untuk kebutuhan ibadah. Dalam 1 Tawarik 25 ayat 1 dan 7. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Herman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Ya. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Yaitu mereka sekalian yang adalah ahli seni. Berjumlah ada 288 orang. Ya. Dan bahkan di akhir hidupnya, dia menambahkan lagi bahan-bahan untuk pembangunan bait Allah. Sungguh luar biasa kasih Daud kepada Tuhannya. Dalam 1 Tawarik 29 ayat 3 dan 4 dikatakan lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Sungguh luar biasa. Dia sudah kasih sebelumnya 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak. Dan ada banyak lain lagi yang disediakan sebagai bahan-bahan untuk pembangunan Ka'bah yang kudus. Dan sekarang menjelang akhir hidupnya, dia masih mempunyai semangat untuk menyiapkan yang terbaik bagi pembangunan rumah Tuhan. Ditambahkan lagi 3.000 talenta emas kepunyaannya sendiri. Sungguh luar biasa. Baru 3.000 talenta emas ini, saudara-saudara, kalau kita mau konversikan dengan nilai saat ini, ya, 1 talenta itu berjumlah 34 kilogram, sama dengan 34 kilogram. Dan sekarang Daud di akhir hidupnya, menjelang kematiannya, dia menyiapkan lagi 3.000 talenta emas. Bayangkan, 3.000 kali 34 kilogram. Berarti ada 102.000 kilogram emas yang disiapkan lagi oleh Daud sebelum dia mati. Dan kalau kita konversikan dengan nilai saat ini, yang mana 1 gram adalah 2 juta harganya saat ini, ya, paling kurang 2 juta, berarti 102.000 kilogram itu bernilai 204 triliun. Sedikit saudara-saudara, sangat banyak. Belum yang lainnya. Ya. Daud benar-benar dedikasikan hartanya untuk Tuhan. Dia berikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajakan untuk kita saat ini. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Berikan kekuatan masa mudamu. Berikan yang terbaik dari waktumu. Berikan yang terbaik dari pemberian-pemberianmu dan pelayananmu. Kasih yang sejati memberikan segalanya. Daud sediakan segalanya. Mulai dari master plan Ka'bah, bahan-bahan bangunan, pekerja-pekerja bangunan,
sampai musik dan instrumennya untuk kebutuhan ibadah di dalam Ka'bah disediakan oleh Daud. Bukan main. Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhannya. Dia mencurahkan kasih sayangnya kepada Tuhannya. Dan inilah yang membuat ia berkenan di hati Tuhan. Selain pertobatan yang sungguh-sungguh, kasih sayangnya yang sungguh-sungguh juga kepada Tuhannya. Karena dia berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhannya. Jika kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan kita, jikalau kita benar-benar mencintai Yesus kita, maka kita akan membawa pemberian-pemberian yang terbaik kepada Tuhan. Apakah itu emas dan perak kita? Apakah itu harta yang kita miliki? Apakah itu anugerah-anugerah mental dan rohani kita yang paling tinggi? Akan secara bebas kita baktikan kepada Yesus yang sudah sangat mengasihi kita, yang sudah memberikan dirinya bagi kita. Mari kita, seperti Daud, dan juga seperti Salomo yang diajak oleh Daud, dan juga bangsa Israel yang diajak oleh Daud untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam pembangunan Ka'bah. Mereka melakukannya dengan sukacita. Suatu yang terbaik yang mereka berikan kepada Tuhan, mereka lakukan dengan sukacita. Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 9 dikatakan di sana, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Daud, anaknya Salomo, dan bangsa Israel menunjukkan pengorbanan mereka lewat persembahan sukarela untuk membangun rumah Tuhan. Sungguh luar biasa, di luar daripada persepuluhan dan persembahan mereka. Mereka juga berkorban memberikan yang terbaik untuk pembangunan rumah Tuhan karena cinta mereka yang sungguh luar biasa kepada Tuhan. Benar-benar Daud bukan saja bertobat dengan sungguh-sungguh, tapi dia banyak melakukan perbuatan kasih. Ayat firman Tuhan terakhir menutup khotbah saya. Ulangan 6 ayat 5 dan 6. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Dan itu telah dilakukan oleh Daud. Dia sangat mengasihi Tuhannya. Dia melakukan yang terbaik untuk Tuhannya. Dan itulah yang membuat dia berkenan di hati Tuhan. Selain pertobatannya yang sungguh-sungguh, perbuatan kasihnya yang banyak kepada Tuhannya, dan yang terbaik untuk Tuhannya. Biarlah firman Tuhan ini akan memberkati masing-masing kita. Di dalam nama Yesus saya bawa. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah memberkati masing-masing kami. Kiranya kami juga berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Tolong kami untuk melakukan seperti yang telah dilakukan oleh Daud. Biarlah kami benar-benar mengadakan pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hidup kami. Dan kami benar-benar masuk dalam kehidupan yang baru. Berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Melakukan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya kami banyak melakukan perbuatan kasih seperti yang telah dilakukan oleh Daud. Sehingga Engkau pun berkenan kepada kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena berkat dan kasih setia-Mu yang sungguh ajaib dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.